Selamat pagi, hari ini kita bertemu lagi dengan akuntansi biaya. Materi kita kali ini adalah mengenai analisis biaya volume dan laba atau cost volume profit analysis. Pada materi ini kita akan mempelajari perusahaan akan mencapai titik impas pada jumlah produksi berapa unit, dan pada nilai penjualan berapa perusahaan akan mencapai titik impas, serta kita juga akan mempelajari mengenai analisis inti produk. Ya. Baik, asumsi yang dipakai pada analisis biaya volume dan laba ada 5. Ya. Yang pertama adalah perubahan tingkat pendapatan dan biaya hanya disebabkan oleh perubahan jumlah unit produk atau jasa yang diproduksi dan dijual. Itu asumsi yang pertama, jadi tidak ada perubahan dari internal atau eksternal yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, total biaya ini hanya dibagi dua, yaitu biaya yang masuk dalam komponen tetap dan biaya yang berubah mengikuti tingkat output atau biaya variabel. Ya. Yang ketiga, secara grafik, perilaku pendapatan total dan biaya total adalah linear kalau dihubungkan dengan tingkat output pada rentang waktu yang relevan atau periode waktu. Ya. Yang keempat, harga jual, biaya variabel per unit dan biaya tetap dalam rentang waktu yang relevan tadi diketahui dan konstan. Gitu. Kemudian yang kelima, analisis mencakup satu produk atau mengasumsikan proporsi produk yang berbeda apabila perusahaan menjual berbagai macam produk. Ini rasionya ini tetap dan konstan ketika jumlah unit yang terjual ini secara total akan berubah. Dan yang terakhir, asumsi terakhir adalah seluruh pendapatan dan biaya ini dapat dijumlahkan dan dibandingkan tanpa memperhitungkan nilai waktu uang. Ya, baik, kita mulai dari sini. Ya. Kalau kita tahu laba operasi itu adalah total pendapatan dari operasi dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasi. Ini belum termasuk pajak penghasilan ya. Berarti akan seperti ini. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi PPh. Mungkin kalian masih ingat di laporan keuangan ya. Jadi setelah pendapatan dikurangi HPP, harga pokok penjualan, itulah diperoleh biaya kotor, kemudian dikurangi biaya operasional, diperoleh laba operasi. Ya, baik. Selanjutnya kita asumsikan bahwa pen shop ini mendapat pasokan pen seharga $32 dari suatu pabrik lokal, di mana biaya variabel yang lain ini sebesar $10 per unit. Pabrik lokal mengizinkan pen shop untuk mengembalikan semua pens yang tidak terjual. Ya. Harga rata-rata jual per pens ini adalah $70 dan biaya tetap yang ditanggung ini adalah sebesar $84.000. Ya. Apabila kita ditanya berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan kalau celana atau pens yang terjual ini sebanyak 2.500 unit. Jawabannya adalah 2.500 dikali harga jualnya atau $70, jadi $175.000. Kemudian apabila kita ditanya berapakah biaya variabel yang ditanggung oleh perusahaan, itu di sini 2.500 dikali $32 ditambah $10. $32 ini adalah biaya variabel untuk memperoleh pens dan $10 ini adalah biaya variabel lainnya seperti tadi sudah dicantumkan di soal. Maka kita akan peroleh biaya variabelnya $5.000. Ya. Kalau kita ditanya berapa sih laba yang diperoleh perusahaan, maka laba operasi yang diperoleh perusahaan adalah pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap, yaitu 175.000 dikurangi 105.000 dikurangi 84.000 adalah sama dengan negatif 14.000. Nah, kalau ditanya berapa margin kontribusi per unit, margin kontribusi itu diperoleh dari hasil pengurangan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ya, kalau di sini yaitu nilainya $70 dikurangi $42 sama dengan $28 per unit. Inilah margin kontribusi dari menjual satu buah celana. Ya.
Kalau ada pertanyaan lagi, berapa total kontribusi margin yang diperoleh perusahaan kalau perusahaan menjual pen sebanyak 2.500? Maka kita akan peroleh nilainya adalah 2.500 dikali $28, yaitu sama dengan $70.000. Nah, kita juga bisa mencari persentase margin kontribusi. Ya, persentase margin kontribusi diperoleh dari rasio margin kontribusi, yaitu dari margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jualnya. Kalau kita ditanya berapa persentase margin kontribusi, maka jawabannya adalah $28 dibagi $70 atau 40%. Ya. Nah, ini ada informasi lain. Jadi kalau perusahaan menjual 3.000 potong pens, pendapatan yang diperoleh adalah 3.000 dikali $70, ya. Kemudian apa namanya? Ini adalah $210.000 dan margin kontribusinya 40% yang dikali $210.000 $44.000. Oke. Nah, untuk menghitung break-even point kita bisa menggunakan rumus ini. Penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, inilah laba operasi. Pada titik impas atau break-even point, laba operasi ini sama dengan 0. Artinya total pendapatan di sini sama dengan total biaya. Ini adalah biaya, itu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, untuk mencari BEP, kita bisa menggunakan metode persamaan, metode dengan perhitungan menggunakan atau melibatkan margin kontribusi, dan yang ketiga dengan metode grafik. Baik, kita lihat satu-satu. Apabila kita mau menggunakan metode persamaan, maka kita pakai persamaan tadi, itu pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, ya, sama dengan 0. Ya. Kalau kita turunkan, pendapatan itu adalah selling price dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel, itu biaya variabel per unit dikali jumlah yang terjual dikurangi biaya tetap. Ya, inilah sama dengan laba operasi. Pada titik impas laba operasinya adalah 0. Berarti kita masukkan ya selling price-nya tadi 70 dikali Q dikurangi variabel unit cost-nya 42 dikurangi Q dikurangi $84.000 sama dengan 0. Apabila kita operasikan, maka kita akan memperoleh Q sama dengan 3.000 unit. Nah, cara yang tadi adalah apabila kita mau menggunakan persamaan. Tetapi kalau kita mau menggunakan cara yang lebih ringkas, kita bisa menggunakan perhitungan BEP dengan metode kontribusi margin. Ya. Apabila kita ditanya berapa unit perusahaan akan mencapai titik impas, maka kita membagi fixed cost dibagi dengan margin kontribusi, yaitu 84.000 dibagi $28. Maka ini akan diperoleh sama dengan 3.000 unit. Ya, kalau ditanya pada penjualan berapa kita akan impas, metode margin kontribusi adalah sebagai berikut. Fixed cost dibagi dengan persentase dari margin kontribusi. Jadi 84.000 dibagi dengan 40%, maka kita akan memperoleh nilai penjualan sebesar $210.000. Nah, pada penjualan inilah perusahaan mencapai titik impasnya, dan pada jumlah inilah perusahaan juga mencapai titik impasnya. Ya. Nah, cara yang lain lagi adalah kita bisa menggunakan metode grafik. Ya. Di sini kalau kita lihat, di sisi X-nya unit, di sisi Y-nya adalah rupiahnya, nominal rupiahnya. Ya. Kita lihat fixed cost ini adalah biaya tetap, ada penjualan atau tidak ada penjualan, dia tetap akan ada, yaitu sebesar 84.000. Ya. Kemudian ditambahkan dengan variable cost, maka ini garis hijau ini adalah garis yang menggambarkan total cost. Nah, kemudian garis kuning ini kita gambarkan revenue ya dengan menggunakan persamaan tadi 70 Q dikurangi dengan variable
84.000 kita gambarkan, maka akan kita program garis seperti ini. Pada titik perpotongan revenue dengan total cost inilah kita mencapai titik imbas, yaitu di nilai 3.000 unit atau setara dengan 210.000 dolar. Ya. Nah, apabila perusahaan memiliki target laba operasi pada nominal tertentu, maka kita bisa mencari pula BEP-nya ini pada Q berapa dan pada nilai penjualan berapa. Ya, caranya adalah biaya tetap ditambahkan dengan target laba operasi dibagi dengan margin kontribusi per unit atau dibagi dengan persentase margin kontribusi per unit. Oke, kita lihat contohnya ya. Apabila perusahaan menginginkan memiliki laba operasi sebesar 14.000, maka pada Q berapakah perusahaan harus menjual celananya? Ya, menjual celana yang diproduksinya. Ini adalah 84.000 ditambah dengan target target laba operasi atau target operating income TOI yang sebesar 14.000 dibagi 28 dolar. Ya. Ini adalah 3.500 unit. Kemudian kalau ditanya, berapa pendapatan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai laba tersebut? Berarti sama. Kita jumlahkan fixed cost ditambah target laba operasi 84.000 ditambah 14.000 dibagi dengan persentase margin kontribusi. Maka akan diperoleh nilainya 245.000 dolar. Ya. Nah, kalau perusahaan memiliki target, ini bukan sekedar target laba operasi, tapi adalah target laba bersih dan berarti ini sudah dipotong oleh pajak pendapatan. Nah, ini bagaimana cara kita menghitung BEP-nya? Ya, mari kita lihat. Manajemen menginginkan pendapatan setelah pajak sebesar 35.711. Jika pajaknya adalah 30%. Berarti kita cari dulu ya, berapa target laba operasi? Target laba operasinya adalah berarti target laba bersih dibagi 1 dikurangi tingkat pajak. Ya. Atau disini sama dengan TOI adalah 35.711 dibagi dalam kurung 1 dikurangi 0,3. Itu nilainya 51.016. Kalau perusahaan ditanya, berapa jumlah unit yang harus terjual? Berarti ini adalah, kalau pakai rumus seperti ini, revenue dikurangi variable cost dikurangi fixed cost sama dengan target net income dibagi 1 dikurangi tax rate. Ya, nah ini target net income atau target laba bersih setelah pajak ini menggantikan laba operasinya. Berarti kita masukkan saja. Yaitu 70Q dikurangi 42Q dikurangi 84 itu sama dengan 35.711 dibagi 0,7. Ya, tahu ya 0,7 dari mana? Dari 1 dikurangi tax rate. Dari tax rate-nya adalah 30%. Berarti nanti diproyeksi 28Q sama dengan 51.000 ditambah 84.000 atau diproyeksi sebesar jumlah yang harus dijual perusahaan adalah 4.822 unit pants. Ini buktinya seperti ini ya, dari 4822 kita perlu pendapatan sekian dikurangi biaya variabelnya adalah 202, maka kita akan margin kontribusinya dalam rupiah adalah 135.016. Kemudian kita kurangkan biaya tetapnya ya. Setelah dikurangkan kita peroleh laba operasi 51.016. Apabila kita kurangkan pajaknya 30%, maka kita akan peroleh laba bersih, target laba bersih dan 35.711. Berarti terbukti ya. Yang kita hitung benar. Nah, apabila perusahaan memiliki alternatif struktur biaya tetap dan variabel yang berbeda dibandingkan sebelumnya, ya. Misalnya di sini contohnya adalah perusahaan mengharapkan memperoleh barang dagangan dari pabrik dengan tawaran
menurunkan harga pasokan dari 32 dolar menjadi 25 dolar, dan ada tambahan biaya administratif sebesar 30.000 dolar per tahun. Nah, mau tanya, berarti kan ini karena ada perubahan biaya supply dari pens, maka tentu ada perubahan dari margin kontribusi. Kalau kita ditanya berapa margin kontribusi yang baru, maka margin kontribusi yang baru adalah harga jual per unit pens dikurangi biaya variabel yang baru. Biaya variabel yang baru adalah biasanya adalah 25 dolar ditambah 10 dolar. Jadi maka margin kontribusinya adalah 35 dolar. Ya, nah kita lihat margin kontribusinya naik dari 28 dolar ke 35 dolar. Ya, berapa persentase margin kontribusi yang baru? Berarti ini adalah 35 dolar dibagi 70 dolar adalah 50 dolar. Nah, kalau kita ditanya berapa biaya tetap yang baru, biaya tetapnya ini juga berubah karena ada penurunan biaya variabel, tetapi dia meningkat biaya tetapnya sebesar 30.000 dolar, sehingga biaya tetap yang baru adalah 84.000 dolar tambah 30.000 dolar sama dengan 114.000 dolar. Ya. Nah, kalau perusahaan ditanya, ya, manajemen bertanya, pada tingkat volume penjualan berapakah, ya, yang akan mendatangkan laba operasi yang sama antara alternatif A, yaitu alternatif yang sebelumnya, dengan alternatif B yang baru tadi. Ya, alternatif A tadi adalah biaya supply yang tadi yang menghasilkan margin kontribusi 28 dolar dengan biaya tetap 84.000, sementara alternatif B adalah margin kontribusi 35 dolar dengan biaya tetapnya 114.000. Nah, berarti kita membuat laba operasi dari A sama dengan laba operasi dari B. Ya. Kalau setelah kita masukkan, maka kita akan peroleh 28X dikurangi 84.000 sama dengan 35X dikurangi 114.000. Ya. Apabila kita operasikan, maka kita akan memperoleh X atau Q di sini adalah 4.286 unit pens. Ya. Pada jumlah inilah perusahaan akan memperoleh laba operasi yang sama antara alternatif A dengan alternatif B. Apabila kita ditanya berapa sih nilai penjualan yang sama antara alternatif A dengan alternatif B, maka kita menggunakan pemahaman biaya tanpa rencana atau biaya awal, ya, dengan rencana awal sama dengan biaya rencana baru. Maka sih sama dengan 0,6X ditambah 84.000 sama dengan setengah Q ditambah 114.000. Ya, ini kalau dioperasikan maka diperoleh X-nya adalah 300.000. Ya, coba kalau kita lihat, kita hitung 300.000 dengan pada alternatif awal itu persentase margin kontribusinya adalah 40%. Berarti 300.000 dikali 40% dikali 84.000 diperoleh laba operasinya 36.000. Ya, pada alternatif B 300.000 dikali 0,5 dikurangi 114.000 adalah 36.000, berarti sama. Ya, pada tingkat penjualan 300.000 dolar, maka laba operasi alternatif A dengan alternatif B ini sama. Ya. Nah, sekarang apabila perusahaan berencana tidak hanya menjual celana saja, tapi juga berniat menjual kemeja, ya, di mana perusahaan manajemen perusahaan berharap bisa menjual 2 kemeja pada harga 20 dolar per potongnya dengan biaya variabel 9 dolar. Ya, jadi maksudnya begini, perusahaan menjual 2 kemeja untuk setiap potong celana yang terjual. Nah, hal ini tidak akan menimbulkan tambahan biaya tetap. Kita lihat di sini, ya. Kita ditanya berapa akan BEP, maka kita cari dulu kontribusi marginnya, ya. Kontribusi margin t-shirt ini adalah 20 dolar dikurangi 9 dolar, itu 11 dolar.
Kalau ditanya berapa kontribusi margin dari bauran tadi, itu $28 ini adalah kontribusi margin dari celana ditambah 2 dikali $11 atau sama dengan $50 ya. 2 ini kenapa $11 dikalikan 2? Karena tadi bauran pemasarannya adalah 1 tanda panjang dan 2 kemeja. Maka inilah kontribusi margin dari bauran. Kalau kita tanya berapa paket kemeja dan celana yang harus dijual supaya perusahaan mencapai break even, kita bisa langsung bagi fixed cost tadi $84.000 dibagi dengan margin kontribusi bauran yaitu $50, maka kita akan peroleh adalah 1.680 paket. Nah, paket ini karena tadi paketnya berisi adalah 2 kemeja 1 celana, berarti kalau kita uraikan adalah 1.680 dikali 2 adalah 3.360 t-shirt. Dan sama juga, dan adalah 1.680 kali 1 dan 1.680 pairs of pants. Jadi totalnya adalah 5.040 unit. Ya. Nah, kalau kita ditanya berapa sih jumlah kita harus break even dalam dolar, maka kita bisa kalikan tadi 3.360 t-shirt dikali $20 itu 67.200 dan 1.680 pairs of pants dikali $70 adalah 117.400. Total perusahaan akan memperoleh pendapatan 184.800. Pada tingkat pendapatan inilah perusahaan akan break even. Kita juga bisa menggunakan pendekatan yang lain untuk mencari titik break even, ya, dengan mencari margin kontribusi rata-rata tertimbang per unitnya. Caranya adalah sebagai berikut, ya. Margin kontribusi tadi adalah pants 1 kali 28, search-nya 2 kali 11, maka total kontribusi margin mix-nya itu adalah $50. Karena ada 3 pieces dalam bauran pemasaran tadi dalam paket tadi, maka $50 kita bagi 3, kita peroleh 16,667. Inilah margin kontribusi per unit dalam satu paket yang tadi. Ya, kalau ditanya berapa sih break even point-nya untuk kedua produk, maka kita langsung bisa membagi fixed cost kita bagi margin kontribusi per unit tadi, ya, yang margin kontribusi rata-rata tertimbang tadi, maka kita peroleh 5.040 unit. Nah, kalau misalnya kita ditanya berapa sih dari 5.040 unit, berapa pants, berapa t-shirt, maka kita 3 kalikan, ya. Pants-nya itu adalah 1 dari 3. Ya, berarti 5.040 dikali 1/3 sama dengan 1.680 pence. Sementara t-shirtnya dan 5.040 dikali 2/3 atau 3.360 t-shirt. Ya. Ada lagi cara mencari titik break even dengan cara yang lain, yang sedikit challenging. Mari kita mulai, ya, kita perhatikan, ya. Baik, kita buat secara detail dulu pants dan t-shirt. Sales price-nya pants 70, t-shirt 40. Variable cost-nya pants 42, t-shirt adalah 18. Jadi 18 dari 9 dikali 2. Maka margin kontribusi untuk pants ini adalah $28, untuk t-shirt adalah $22. Ya. Persentase margin kontribusinya pants itu 40%, 28/70, 40%. T-shirt 22/40 atau 55%. Nah, dalam penjualan, ya, dalam satu paket penjualan itu berarti kan yang terjual adalah 2 t-shirt dan 1 celana. 2 t-shirt harga jualnya masing-masing adalah $20. Berarti kalau ada 2 t-shirt maka
dia senilai dengan $40. Nah, $40 ini ditambahkan dengan harga jual celana $70. Berarti satu paket itu nilai penjualannya adalah $110. Itu dari mana? Dari $40 ditambah $70, itu $110. Nah, dengan bauran penjualan tadi, maka nilai penjualan pens itu adalah sebesar 63%. 63,6% ini diperoleh dari $70 dibagi $110. Itulah nilai penjualan dari dalam paketnya gitu ya. Nah, t-shirt sendiri adalah sebesar 36,4%. Dari mana angka ini adalah dari nilai $40 dibagi $110. Nah, kalau begitu ya kita bisa membobot nih kontribusinya. Kontribusi marginnya adalah sebagai berikut ya. Untuk pens secara unit per unit persentase margin kontribusinya adalah 40%. Ya, kita kalikan salesnya, bobot dari salesnya si pens sendiri yaitu 63,6%, maka kita peroleh 25,44% untuk pen. Begitu juga untuk t-shirt ya. Persentase margin kontribusinya secara unit adalah 55%. Kemudian dari bobot penjualannya dalam paket si t-shirt ini adalah sebesar 36,4%. Kita kalikan maka diperoleh 20,02%. Nah, ini kita jumlahkan ya. Persentase margin kontribusi yang sudah dibobot, maka kita peroleh adalah 45,46%. Nah, kalau kita ditanya ya dalam dolar penjualan berapakah nilai break evens-nya, maka ini kita bisa langsung membagi $84.000 dibagi dengan weighted contribution margin tadi yang sudah kita hitung yaitu 45,46%, maka diperoleh nilai penjualannya adalah $184.778. Ya, ini adalah nilai total. Nah, kalau kita pecah, maka 63,6% adalah nilai penjualan pens, yaitu senilai bagi 117,519, dan 36,4% adalah nilai penjualan t-shirt, atau senilai 67,259 t-shirt. $67.259.000. Itulah untuk penjualan t-shirt. Nah, slide terakhir. Ya. Laba kontribusi ini menekankan pada margin kontribusi. Ya, sementara kalau laporan laba rugi pada akuntansi keuangan ini menekankan pada margin pokok. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.